Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amelia. Saya Firjar Bidistira. Saya Muhammad Nabil Umar. Saya Gading Rizky Maulana. Kami dari kelompok 9 akan mengangkat tema yang pertama meningkatkan motivasi diri dan yang kedua belajar gaya Gen Z. Yang pertama, apa itu motivasi akan dijelaskan oleh Firza. Kepada Firza, saya persilahkan. Apa itu motivasi? Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi biasanya didorong oleh keinginan melakukan sesuatu untuk menciptakan dan menghasilkan. Nah, untuk fungsi motivasi belajar itu sendiri, yang pertama pendorong untuk berbuat, penggerak siswa untuk melakukan belajar. Yang kedua, penyeleksi perilaku belajar, menentukan aktivitas-aktivitas apa yang menjadi prioritas. Nah, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Kita tidak bisa pungkiri bahwa lingkungan belajar itu sangat berpengaruh dengan siapa kita bergaul, itu sangat mempengaruhi motivasi belajar kita. Yang kedua, ada dukungan sosial dari keluarga, teman, saudara itu juga sangat berpengaruh kepada kita untuk belajar. Dan yang ketiga ada aspirasi atau keinginan di masa depan. Cita-cita kita yang ingin kita gapai di masa depan itu salah satu faktor besar yang mempengaruhi motivasi belajar. Ciri-ciri memiliki motivasi belajar ada yaitu hadir dalam setiap kesempatan belajar, tekun menghadapi tugas hingga tuntas, bulat dan tangguh menghadapi kesulitan, memiliki minat yang terjaga, senang belajar secara mandiri maupun berkelompok, senang mempelajari hal lain, dapat berpendapat sesuai konteks materi, dan senang tertantang memecahkan persoalan. Nah, di sini ada pertanyaan, siapa sih di sini Gen Z sebenarnya? Jadi generasi Z adalah atau Gen Z adalah generasi setelah generasi milenial. Generasi ini merupakan generasi peralihan generasi milenial dengan teknologi yang semakin berkembang, contohnya pada saat ini. Dan selanjutnya di sini ada karakteristik dari gaya belajar Gen Z, itu ada tiga di sini. Yang pertama adalah multitasking. Para Gen Z bisa mengerjakan beberapa tugas atau pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Yang kedua, berpikir kritis. Para Gen Z cenderung lebih senang memecahkan masalah dengan konsep yang konkret daripada menghafal rumus. Yang ketiga, di sini adalah belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain bagi Gen Z cukup membuat mereka lebih termotivasi dan mendorong ke arah penguasaan yang lebih besar. Tips belajar ala Gen Z yaitu buat rencana belajar, menciptakan lingkungan tenang dan nyaman, pilih metode belajar yang cocok, dan yang terakhir belajar bersama. Kesimpulannya yaitu generasi Z memiliki karakteristik sebagai generasi terbuka terhadap berbagai hal seperti isu sosial dan lingkungan. Multikulturalisme dan kemajuan teknologi, dia tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Selalu ingin tahu dan selalu kemana-mana. Jika ada masalah tertentu, maka lebih lebih berani untuk menyuarakannya. Mereka lebih beragam, bersifat global, serta memberikan pengaruh pada budaya dan sikap masyarakat kebanyakan. Cukup. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.